Halo, selamat malam kawan kicomania ya. Ketemu lagi dengan saya di channel tutorial ini ya. Yang kali ini saya akan memberikan contoh penanganan burung yang stres atau drop. Sebelum itu saya ceritakan dulu tentang burung ini ya. Ini murai batu ekor hitam atau nias. Ini burung yang saya beli dari orang jual gitu ya. Ini kondisinya sudah fur total, lihat di bawah itu kotorannya fur, tetapi dia kondisinya nyekungkruk gini ya. Jadi kalau burung sehat itu biasanya ditandai dengan bulu badan atau sayapnya itu rapat gitu ya. Bulu badan tidak mengembang seperti ini. Kalau ini tandanya dia itu kurang semangat, kayak istilahnya kedinginan seperti itu. Padahal sudah fur total ya, seperti itu. Jadi sebelum saya lanjut tentang penanganan burung yang stres kayak gini, untuk teman-teman yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis dan kita bisa berteman untuk berbagi pengalaman seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Penyebab utama burung ini istilahnya ngedrop kayak gini, stres, yaitu kira-kira saya dapat 3 hari yang lalu. Itu burungnya normal, gemuk juga. Tapi mungkin teman-teman pernah mengalami juga ya, burung yang gemuk tiba-tiba dia itu njebubuk bahkan sampai kematian gitu. Menurut pengalaman saya, burung tersebut biasanya sakit karena stres ya. Jadi stresnya karena apa? Satu, dia itu pindah posisi, mungkin karena dipegang, ketekan atau gimana. Yang kedua, biasanya perawatan itu dia sulit untuk adaptasi. Terus penyebab terakhir, kalau saya sering gini ini pas sibuk gitu. Jadi dia itu tidak, dari kemarin tidak saya kasih hewan atau EF. Jadi ini tadi baru saya kasih EF seperti itu. Jadi untuk penanganannya yaitu kita harus tahu apa kesukaan burung tersebut. Seperti itu. Jadi misalkan dia kondisinya seperti ini dan nafsu makan menurun, itu bisa menyebabkan burung tersebut bahaya ya. Jadi yang pertama kita harus tahu EF yang dia sukai atau hewan yang dia sukai. Biasanya saya kasih ulat kandang, jangkrik, sama kroto. Full prasmanan seperti itu. Jadi setelah kita kasih full, kita lihat dia yang disukai apa. Misalkan dia lebih suka dengan kroto, itu kita kasih kroto. Caranya bagaimana? Jangan satu krotonya harus segar, fresh. Jangan dari kulkas. Kalau dari kulkas tidak apa-apa, tapi didiamkan dulu supaya dia istilahnya tidak kedinginan, kena es. Itu bahaya untuk burung juga ya. Misalkan dia suka kroto, kita kasih kroto. Seberapa dia kasih kroto, kita kasih krotonya. Jadi kita kasih yang utama yang banyak, tidak apa-apa. Nanti sisa makannya kita ambil. Seperti itu. Jadi jangan jangan disediakan di sini terus. Dia itu nanti malah tidak mau makan. Saya pernah mengalami seperti itu. Saya kasih prasmanan full seperti itu. Dia itu nanti akan bosan seperti itu. Kelihatan bosan seperti itu. Jadi ini tadi sudah saya kasih, misalkan ada sisa saya ambil. Nah, kenapa diambil? Nanti kita berikan sekitar 2 jam lagi, 2 jam 3 jam lagi dia itu lapar, kita kasihkan. Seperti itu. Terus ada tambahan lain apa enggak ada? Di cepuknya biasanya saya kasih itu vitamin seperti itu. Vitamin burung banyak sembarang lah. Sementing dosisnya kita lihat aturan pakai seperti itu. Jadi usahakan yang utama dia makan dulu. Dia makan, ini kan posisinya dingin malam hari. Kalau ada lampu nanti ya dikasih lampu seperti itu ya.
dikasih lampu. Ketika malam hari kita tidur ya, ketika kita bangun 2 jam 3 jam lagi dikasih makanan kesukaan dia, ulat kandang atau kroto atau jangkrik seperti itu. Jadi kita kira-kira sendiri kesukaan apa dia, kita harus menyediakan. Terus gitu ya. Intinya dia itu makannya terus. Untuk air minum yang sudah dikasih vitamin itu paling lama 1 hari harus diganti ya, setiap hari. Kalau bisa pagi dan sore itu lebih bagus. Karena apa, yang sebagian besar vitamin itu kalau dibiarkan lebih dari 2 hari dia akan menghitam kayak apa ya. Nanti kalau diminum malah bahaya seperti itu. Jadi penanganannya seperti itu. Terus misalkan ada pertanyaan apa vitaminnya, ya kita harus sedia paling enggak vitamin burung. Dari toko-toko burung itu ada. Kalau misalkan dia itu parah, mau murah, kita mau murah ya carikan impus bayi, glukosa itu ya. Jadi itu tidak beracun, biasanya dipakai orang-orang untuk memberi minum hewannya atau dopingan hewannya seperti itu. Jadi misalkan sudah parah dikasih air minum infus itu tidak apa-apa ya. Jadi sampai kapan memberinya infus, air infus? Ya sampai dia sehat, kira-kira dia sudah agak membaik terus dicabut ya. Untuk air minum infusnya seperti itu. Kalau saya jarang pakai, kalau dulu waktu awal mulanya saya juga pernah pakai, tetapi daripada ribet-ribet ke apotek saya memakai gula, air gula biasanya. Fungsinya apa air gula? Air gula itu menambah stamina dia. Jadi ketika dia posisinya lemes-lemes, setelah minum air gula dia akan tambah ya staminanya seperti itu. Terus sampai berapa hari, misalkan ada pertanyaan gitu, ya sampai dia sembuh kita rawat seperti itu. Jadi harus disediakan ya makanan kesukaannya apa seperti itu. Kalau kandangnya ini sebagai contoh, tidak bisa dicontoh ini karena saya beberapa hari ini agak sibuk, jadi tidak sempat membersihkan seperti itu ya. Setelah makan selesai, minum sudah selesai, sekarang harus ditaruh di tempat tenang seperti itu biar dia istirahat. Kalau di tempat ramai biasanya dia gelebekan, apalagi yang mudah hutan seperti itu. Jadi saya juga pernah mengalami, ini sudah gacoran ini burung ini padahal ya bisa ngeterupsi ini, apalagi mudah hutan seperti itu. Jadi saya juga pernah mengambil mudah hutan itu. Ya namanya udah rawat burung ribuan ya. Jadi pernah mengalami itu yang namanya ngedrop seperti ini. Jadi penanganannya kurang lebih intinya biarkan dia makan dulu seperti itu. Makanan apa yang dia sukai. Taruh tempat tenang, kasih air yang bervitamin seperti itu ya. Mungkin ada kawan-kawan lain yang mempunyai pengalaman di burung murai batu yang drop atau stres, bisa dibantu masukannya lewat kolom komentar. Yang lain misalkan ada pertanyaan ya bisa ditulis di kolom komentar seperti itu. Saya tambahin sedikit, tadi saya menyebutkan EF-nya kroto, jangkrik sama ulat ya. Misalkan ada cacing tanah itu sebetulnya lebih baik ya, karena apa, cacing tanah biasanya kita cari di tanah itu kita potongi, cuci bersih, tapi dalamnya jangan dihilangkan, cuma lendirnya aja yang dihilangkan, lendir dari luar. Tanahnya biarkan. Jadi tanah itu kalau dimakan burung sekalian sama cacingnya itu pencernaannya burung akan lekas pulih ya, proteinnya, vitaminnya, tenaganya juga akan lebih cepat pulih seperti itu. Jadi misalkan ada cacing juga bagus.
Tetapi tidak semua burung juga menyukai cacing ya. Oke, sekian dulu video saya. Kelanjutannya video ini atau burung ini akan saya update mungkin lusa ya. Gimana jadinya, sehat apa wassalam, seperti itu. Jadi ya maaf ya, mungkin bahasa saya terlalu berbelit-belit ya, butuh pemahaman sedikit seperti itu. Oke, salam kicau mania, semoga bermanfaat. Subscribe ya.